Sumsel 24 jam hari ini. Kota Palembang menjadi kota pertama yang memiliki sanitasi terpadu air bersih untuk skala perkotaan. Hal ini diketahui setelah adanya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah Seiselayur yang diresmikan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kemarin. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah Seiselayur Palembang resmi dimulai. Dengan begitu, Palembang menjadi kota pertama yang akan memiliki sanitasi terpadu khusus air bersih untuk skala perkotaan. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengaku bangga dengan keseriusan pemerintah Kota Palembang dalam penanganan sanitasi di kota ini. Pembangunan IPAL Palembang ini merupakan hasil gotong royong pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan komposisi anggaran APBN 55% dan APBD 35% dengan total anggaran 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah Australia dan pemerintah pusat atas terlaksananya groundbreaking IPAL Seiselayur. Harno Joyo menuturkan, proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2017, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan pemerintah daerah maupun pusat, seperti pematangan lahan yang menjadi lokasi pembangunan. Kita bersyukur bahwa satu-satunya di kota Indonesia diberikan IPA oleh Australia terkait instalasi pengelolaan limbah yang 45 juta $. Kalau sekarang kita 450 miliar. Di air rumah tangga, kamar mandi, kemudian saluran cucian. Jadi kita masuk dalam instalasi pengolahan air limbah skala perkotaan. Kalau sekarang selama ini ada skala komunal. Ya, jadi di perumahan, kemudian MCK. Nah ini secara perkotaan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palfresh.com. Pemirsa, dalam rangka hari jadi ke-63 tahun, Bank Sumsel Babel memberikan santunan dan paket sembako ke sejumlah panti asuhan yang ada di Kota Palembang. Salah satunya Panti Asuhan Mutia. Jajaran Direksi Bank Sumsel Babel yang dipimpin Direktur Kepatuhan BSD Mustaqim berkunjung ke Panti Asuhan Mutia yang berada di Jalan Wirajaya 4, Pakjo, Palembang, Selasa 3 November 2020. Kedatangan Direksi Bank Sumsel Babel ini untuk memberikan santunan sekaligus paket sembako dalam rangka memperingati hari jadi Bank Sumsel Babel yang ke-63 tahun. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang santunan senilai 10 juta rupiah dan paket sembako senilai 5 juta rupiah. Penyaluran bantuan diterima langsung oleh Kepala Panti Asuhan Mutia, Nani Apriani. Bantu untuk tadi untuk ulang tahun ke-63 ini khusus di Kota Palembang yang dilakukan oleh kantor pusat Bank Sumsel Babel itu 5 panti. Jadi satunya Panti Mutia ini. Namun di seluruh kantor cabang kita, di seluruh kabupaten kota termasuk di provinsi Bangka Belitung, itu mereka itu punya kegiatan sendiri. Artinya ada mungkin sebagian besar itu ada kunjungan ke panti-panti di daerah masing-masing. Namun untuk di kantor pusat kita adakan hari ini 5 panti. Dikatakan Mustaqim, penyaluran bantuan ini merupakan tradisi yang dilakukan Bank Sumsel Babel setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang berhasil dicapai di tahun ini. Meskipun di tengah situasi pandemi ini, Bank Sumsel Babel masih tetap tumbuh dengan baik, dengan target yang bisa dicapai sesuai komitmen awal perseroan. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para anak asuh di Panti Asuhan Mutia. Panti Asuhan Mutia merupakan satu dari 5 panti asuhan di Kota Palembang yang mendapatkan bantuan berupa uang santunan dan paket sembako dari Bank Sumsel Babel. itu banyak yang pribadi kalau dari kantor-kantor jarang-jarang. Alhamdulillah ada baik ya yang sembako yang kasih untuk pandemi ini. Alhamdulillah. Anak asuh kita berapa banyak? Ada 25 orang. Sampai apa itu sekolah SMA? Dari balita sampai SMA, SMK kelas 3. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al Hadi Farid, Palfresh.com. Petani
Petani cabai di Kota Pagar Alam kembali tersenyum. Selama musim hujan, harga cabai mengalami peningkatan dari awalnya sekitar Rp7.000 kini menjadi Rp32.000. Tidak hanya itu, musim hujan juga membuat cabai menjadi lebih segar. Sejak beberapa pekan terakhir, harga cabai di tingkat petani mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan mulai memasuki musim hujan sehingga tanaman yang dihasilkan cukup segar. Selama musim kemarau, harga cabai di tingkat petani hanya Rp7.000 per kilogram dan kini bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 2 ton cabai. Namun apabila tidak ada perubahan musim, maka diperkirakan petani akan mengalami kerugian. Petani cabai di Rimba Candi, Kecamatan Dempo Tengah, Dewi Darman mengatakan sebelumnya dirinya sempat khawatir dengan kondisi harga cabai dan banyaknya tanaman cabai yang mati. Namun seiring perkembangan pasaran cabai, ia bersyukur harga pun kembali normal. Dirinya berharap harga terus mengalami kenaikan dan musim penghujan ini dapat membawa pertumbuhan cabai normal. Ya, panen cabai sekarang lumayan ya, karena pertama dari harga yang sangat rendah sekarang sudah lumayan. Harganya menaik sampai 32 per kilo. Padahal sempat kurang bagus lah dari tanamannya. Tapi sekarang setelah mengikuti musim hujan kembali, cabai kembali normal pertumbuhannya dan harganya alhamdulillah sekarang udah mencapai kalau di pasaran sekitar 40.000 per kilo. Kalau yang pertama sempat anjlok sekitar 7.000-an. Sekarang mulai berguyur naik. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kedai mie pangsit ayam Apoy bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang suka mengkonsumsi mie. Pengelola kedai yang berada di Jalan Perikanan nomor 53 Talang Aman, Kecamatan Kemuning membuat mie sendiri tanpa bahan pengawet. Kelezatan mie pangsit ayam Apoy sudah terlihat sejak tersaji di meja. Dengan tambahan kecamba dan bakso, mie ayam ini cukup menggugah selera untuk segera melahapnya. Salah seorang owner mie pangsit ayam Apoy, Hafiz, menjelaskan kedai mie yang baru dibuka sekitar 2 bulan ini cukup diterima konsumen. Selain memiliki rasa yang lezat, mie yang disajikan merupakan buatan sendiri tanpa bahan pengawet, sehingga tetap aman meskipun dikonsumsi sesering mungkin. Tak hanya itu, harga yang dipatok sangat terjangkau. Untuk 1 porsi mie ayam original dijual Rp10.000, mie pangsit ayam Rp13.000, dan mie pangsit komplit Rp15.000. Dengan harga yang relatif murah, kedai mie yang ada di Jalan Perikanan 1, nomor 53 Talang Aman, Kecamatan Kemuning cukup banyak pembeli. Bahkan pihaknya juga menjual 60 porsi mie ayam dalam 1 hari. Bahkan saat ini pihaknya juga membuka cabang di Kota Prabu Muli. Aku sih dari nama panggilan sendiri, nama akrab panggilan temen, jadi dicoba deh buat bikin nama Apoy. Oh, itu kalau misalnya mau datang kita langsung aja ke Jalan Haji Sanusi Perikanan 1, Mbak. Patokannya Stisipul sih. Kita udah ada di GrabFood. Reporter Sri Depi dan juru kamera Al-Hadi Farid, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.